tiba-tiba Ibu N ini datang kepada saya diomeli habis-habisan, saya dikatain, katanya begini, katanya begitu. Udah ketahuan Pak N itu suaminya sudah punya istri, udah masih dikasih surat kayak begini katanya. Setelah ngomel itu mungkin kayaknya dia sadar ya bahwa sebenarnya saya tidak salah, dan memang saya bukan orang yang salah sebenarnya. Ini seperti hanya pelampiasan saja. Terus dia pulang. Nah, ceritanya itu begini, kita flashback sehari sebelumnya, sebelum kejadian itu ketika saya pulang dari main atau pulang kerja, saya lupa ya, ada seorang ibu-ibu muda, itu sebut saja namanya Ibu C ya, itu nemuin saya, katanya di jalan itu, katanya ngomong sama saya, "Dek," katanya, "kamu kenal sama Pak N ya?" Rupanya Ibu C ini tahu kalau saya ini tetangganya Pak N. "Oh iya Bu, saya kenal, itu tetangga saya," katanya. Katanya, "Saya nitip surat ya buat Bapak N," katanya. "Oh ya boleh," kata saya. Jadi waktu itu surat diberikan kepada saya untuk Pak N, dititipkanlah seperti itu. Saya sebenarnya sudah menduga bahwa surat itu sebenarnya surat surat cinta, dari baunya itu wangi semerbak gitu ya. Cuma saya juga tidak yakin ya pakai itu surat cinta beneran apa bukan gitu loh. Tapi sebagai orang yang dititipi ya tentu ya oke lah, toh tidak bukan urusan saya pikir dari itu. Jadi waktu itu singkatnya, kebetulan sorenya itu saya datang ke rumah Pak N ini, dan kebetulan waktu saya datang ke rumahnya Pak N ini nggak ada, yang ada istrinya Ibu N ya. Saya ngomong apa adanya bahwa ada surat buat Pak N, kata saya. "Dari siapa?" katanya. Saya sebenarnya juga tidak kenal sama Ibu C ini ya, cuma saya bilang saya nggak kenal orangnya, saya bilang orangnya ibu-ibu, kata saya. Rumahnya saya juga nggak tahu, orang cuma nyegat saya di jalan, katanya. "Oh ya udah," kata Bu N sambil "terima kasih," katanya. Nah, habis itu ceritanya besoknya, berarti saat yang ngomel itu datang, itulah dia, saya diomelin habis-habisan. Belakangan baru saya tahu bahwa ternyata surat dari Ibu C buat Pak N itu adalah surat cinta. Nah itulah, mungkin dari situlah ketahuan, terus kemudian mungkin mereka ribut, mungkin mereka rame atau apalah, saya ngerti, sampai akhirnya kemudian Ibu N ini ngelabrak saya, domelin saya itu habis-habisan. Nah, tapi kayaknya Ibu N juga ngerasa, tapi mungkin waktu itu dia masih emosi banget ya, saya maklum banget kalau dia emosi dengan saya jadi pelampiasan gitu. Terus dia pulang. Nah, sekitar berapa, 2 hari atau 3 hari kemudian itu Pak N-nya itu, yang notabene yang dapat surat dari Ibu C itu nemuin saya yang diomelin lagi, katanya. "Kamu tahu kalau surat ini surat buat saya, malah dikasih ke istri," katanya. "Kamu bingung mana, kamu sudah harus paham kan, kamu udah gede," katanya. Nah itulah saya diomelin lagi, saya bingung lagi kenapa saya yang diomeli. Saya cuma sekedar sebagai pengantar, saya dititipi surat dari seseorang, saya sampaikan, kok saya yang jadi sasaran. Nah itulah cerita yang zaman dulu itu. Saya waktu itu terus terang ya, saya dibilang jengkel ya jengkel, tapi ya saya bikin santai karena saya tidak merasa bersalah dengan peristiwa itu. Ya saya kira Pak N juga kemudian mereka menyadari bahwa sebenarnya saya bukan orang yang yang pantas disalahkan, mungkin ya, pantas diomeli gitu. Tapi mungkin karena dia juga masih umur, di rumah mungkin ribut rame gara-gara surat itu,
Jadi ya udahlah, bisa maklum aja. Nah, itulah cerita zaman waktu itu yang kalau saya ingat ya apa ya lucu, ya jengkel, ya seperti itulah kisah saya sebagai seorang yang hanya dititipin surat surat ya. Sini sebenarnya suratnya ini adalah surat terlarang ya. Terlarang karena apa? Karena surat cinta diberikan kepada orang yang sudah punya istri, sudah punya keluarga, bahkan sudah punya anak 2 kalau nggak salah waktu itu. Nah, itu kisah saya zaman dulu. Semoga menjadi hiburan yang bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya demi perkembangan akun ini. Oke.